Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Lisdiani, mahasiswi Universitas Mercubuana Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang topik pembahasan yang ada di forum ke-7 mata kuliah laporan akuntan. Yang pertama adalah mengenai materialitas OM, PM, dan AM atau SUD. OM adalah overall materiality yang ditetapkan oleh auditor dengan menggunakan professional judgment pada angka salah saja tertinggi yang tidak akan berdampak pada keputusan ekonomis yang dibuat pemakai laporan keuangan. Ketika ditetapkan angka overall materiality menjadi salah satu ukuran yang dipakai untuk menilai sukses atau gagalnya audit. Overall materiality tidak diubah akibat temuan audit dan perubahan dalam resiko yang dinilai. Kemudian performance materiality atau PM. Performance materiality memungkinkan auditor menangani resiko salah saji dalam jenis transaksi, saldo akun, atau disclosure tanpa harus mengubah overall materiality. Performance materiality dimungkinkan ditetapkan lebih rendah dari overall materiality oleh auditor. Selisih angka antara overall materiality dan performance materiality dijadikan penyangga. Yang terakhir, assertion materiality atau AM atau summary of unadjusted difference atau SUD. AM adalah batas materialitas untuk tingkat asersi pada transaksi atau saldo tertentu atau bisa dikatakan sebagai perbedaan saldo rupiah unaudit dan audit yang tidak memerlukan koreksi karena perbedaan tersebut tidak material. Perbedaan tidak material tersebut kemudian diakumulasi untuk menentukan apakah diperlukan adjustment atau tidak. Dan yang kedua, menjelaskan atau membahas tentang kapan auditor akan memberikan opini pengecualian. Nah, jika auditor telah memperoleh bukti yang cukup tepat untuk menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau jika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif. Lalu, menceritakan mengenai konsep audit risk. Terdapat sebuah konsep audit risk yaitu inherent risk, control risk, dan detection risk. Dalam inherent risk terdapat sebuah resiko bawaan dan resiko bawaan ini belum adanya sebuah kontrol atau pengendalian. Lalu setelah inherent risk dilanjutkan pada control risk yang mana dalam inherent tadi maka akan dilakukan pengendalian pada control risk ini. Dan jika resiko masih bisa lolos dalam pengendalian atau control risk, maka akan dilanjutkan pada detection risk yang mana pada proses ini audit akan melakukan sebuah penyaringan resiko yang lolos pada pengendalian atau control risk tadi. Namun jika pada detection risk masih terdapat resiko yang lolos dan tidak terdeteksi, maka selanjutnya akan dilakukan pada sebuah proses audit yang disebut dengan audit risk. Dan yang terakhir, apakah hubungan antara materialitas audit dengan audit risk? Jika auditor mempertahankan risk audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kemudian, jika auditor menginginkan untuk mengurangi resiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari 3 cara berikut ini. Yang pertama, menambah tingkat materialitas sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah audit yang dikumpulkan sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Dan yang terakhir, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Itulah sedikit penjelasan tentang topik-topik yang ada di forum ke-7. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.